sebaiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Adakah dari kalian yang ingin memimpin berdoa? Ya, Mas Ali? Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan doa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Ali, semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar ya. Sebelum itu, Ibu mempresentasikan dulu ya esensi. Demikiannya, Aulia dari manusia, Amalia Salma, Empiri Ismail, Yamis Jati, Nur Arifin, di semua ya. Kabar kalian hari ini bagaimana? Alhamdulillah. Ya, sehat sekali ya. Nah, di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal yaitu suatu program bimbingan konseling yang terjadwal di dalam kelas untuk membantu peserta didik mengembangkan perilaku yang efektif dan keterampilan yang hidup. Ya. Jadi diharapkan kalian ketika mengikuti kegiatan bisa aktif, sopan, dan dapat kerjasama ya. Selama kegiatan 1 kali 45 menit ya. Jadi nanti ada diskusi kelompok dan BPR yang mana nanti membahas tentang tema ini. Nah, Ibu membuat tema yang sangat menarik yaitu prinsip melawan anxiety dalam ujian. Kenapa Ibu mengambil tema ini? Karena kalian sudah kelas 9, sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Pasti dari kalian merasakan kecemasan, ya betul? Ya betul. Jadi kita akan melaksanakan SPT untuk kalian tidak merasakan ya, namanya kunci dan muka. Ketika ibu bilang muncul, kalian terus ke atas, dan ketika ibu bilang muka, kalian meletakkan kalian di samping kanan dan kiri. Muncul, muka. Muncul, muka, muncul. Nah, sekarang kembali. Ketika ibu bilang muka, tangan kalian yang muncul. Ketika ibu bilang muncul, kalian muka. Paham? Muncul, muka, muncul, muka. Ya, konsentrasi ya. Ya, muka. Muncul. Ya sudah, yang konsentrasi ya. Jadi tema hari ini prinsip melawan anxiety dalam ujian. Anxiety atau kecemasan. Kalian pernah nggak merasakan kecemasan? Seperti apa? Misalnya kayak merasa deg-degan, terus tremor, cemas. Apa yang kalian rasakan? Contoh, panik, takut, ya benar sekali. Apa sih kecemasan itu? Menurut Harlow, kecemasan adalah bentuk kekhawatiran, ketakutan, dan emosi yang menyenangkan lainnya. Sedangkan menurut Freud mendefinisikan kecemasan sebagai situasi emosional yang membuat individu merasa tidak nyaman, diikuti dengan sensasi fisik yang memberikan kepada seseorang peringatan seorang akan adanya bahaya yang datang. Jadi kecemasan itu perilaku yang tidak menyenangkan diikuti dengan sensasi fisik. Ya, sensasi fisiknya sudah diterapkan seperti kekhawatiran, ketakutan, dan emosi tidak menyenangkan. Ciri-ciri anxiety atau kecemasan yaitu yang pertama ada perilakunya mengalami gelisah, ada dari ketegangan dalam tubuh, respon kaget, bicaranya cenderung cepat. Misalnya kalau orang cemas itu kan ada kan yang bicaranya itu cepat, nggak bisa tenang, nggak bisa rileks. Lalu ada kognitif atau pikiran, perhatian terganggu, konsentrasi memburuk,
mudah lupa, kurang bisa memberikan kemampuan dalam menilai. Jadi ketika orang merasakan kecemasan, pemikirannya itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu ada emosi afektif, yaitu mudah merasa terganggu, tidak bersabar, adanya rasa kegelisahan, tegang, dan perasaan jenuh dan takut. Nah, dari ciri-ciri ini, kalian pernah melakukan yang mana? Merasakan? Dari Mas Alif? Mudah lupa. Ya, mudah lupa. Lalu, Mbak Dewi? Jadi saya itu ketegangan dalam tubuh biasanya juga Itu ya. Nah, itu yang dinamakan kecemasan. Lalu ada jenis kecemasan atau anxiety. Menurut Sigmund Freud mendefinisikan ada 3 kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik yaitu kecemasan yang adanya tiba-tiba terjadi kecemasan tanpa tahu penyebabnya. Lalu ada kecemasan realistis. Kecemasan realistis itu yaitu kecemasan yang dilakukan seorang ketika mengetahui yang tidak tahu penyebabnya secara spesifik. Misalnya kita takut ular, maka bisanya ya menakutkan. Lalu ada kecemasan moral. Kecemasan moral ini dilakukan oleh ego dan super ego. Misalnya, kayak biasanya kecemasan moral ini dilakukan oleh anak kecil. Kayak anak kecil kalau ketika berbohong, ketahuan, itu rasa cemas kan? Jadi dari referensi beberapa teori yang berkaitan dengan kecemasan, jenis gangguan kecemasan dapat diidentifikasikan menurut beberapa indikator. Yang pertama, ada gangguan kecemasan umum seperti tremor, munculnya keringat dingin, adanya tegangan otot, dan lain sebagainya. Sedangkan gangguan kecemasan panik, gejalanya palpitasi berkeringat. Palpitasi itu seperti jantung berdetak secara kencang. Lalu ada kecemasan sosial, kecemasan obsesif kompulsif. Nah, ada beberapa tingkatan kecemasan atau anxiety. Yang pertama itu ada tingkat kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan panik. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan atau anxiety? Yang pertama itu ada lingkungan atau kondisi tempat tinggal. Misalnya ketika kita merasa cemas, ada trauma masa lalu seperti keluarga kita sering bertengkar, lalu tetangga kita yang selalu bertengkar misalnya, dan lingkungan-lingkungan yang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua ada tekanan terhadap emosi. Nah, emosi ini ada terlalu terpendam, memendam emosi sehingga tidak bisa mengeluarkan emosi sehingga menjadikan seseorang itu cemas dan anxiety. Lalu ada stres dan tekanan hidup dari keluarga, tekanan hidup dari teman, lalu pasangan kita bisa itu membuat kita stres dan menjadikan kita menjadi cemas. Trik apa sih untuk menghadapi ujian dari agar kita jauh dari kecemasan? Nah, yang pertama itu ada jauh-jauh hari kita bisa mempersiapkan kegiatan kita seperti mengulang pelajaran. Ketika kita sudah diberikan pelajaran dari orang guru, kita belajar lagi, diulang kembali. Lalu yang kedua ada belajar pada waktu yang terbaik. Belajar pada waktu yang terbaik itu seperti memanajemen waktu, dimana kita tuh nggak terlalu belajar terus apa ya, menjadikan kita kan suntuk gitu kan. Kita bisa membagi waktu seperti, oh kalau pagi saya belajar, lalu nanti saya belajar dari sore, bisa mengatasi waktu gitu ya. Lalu yang ketiga membuat catatan pelajaran. Jadi pelajaran yang sudah kita pelajari, kita catat. Yang tidak tahu, yang sulit biasanya kita catatkan agar ketika kita belajar itu gampang untuk mengingat pelajaran yang sulit. Lalu yang ketiga dan keempat, menata memperhatikan kegiatan belajar di rumah. Ketika kita belajar di rumah, kalau kita berantakan, kalau meja belajar kita berantakan, pasti kalau kita mau belajar capek, kayak malas gitu kan. Jadi ditata yang rapi agar kita belajarnya lebih efektif. Lalu yang terakhir ada
kecemasan. Oh ya, dari kalian sudah mempraktekkan ini apa belum? Ya, insya Allah. Dari Mbak Evi mana? Ya sudah. Yang asku mengulang pelajaran. Kalau Mbak Salma? Sama. Mengulang pelajaran, Mbak Aulia? Itu ya, saya membuat catatan belajar. Mau membaca buku pelajaran ya? Mbak Devi? Saya masih membuat catatan belajar. Catatan pelajaran. Cara mengatasi kecemasan dalam ujian itu ada beberapa trik ya. Ketika kita bersepakat, pas kita ujian kok merasa cemas, yang pertama itu adalah latihan relaksasi. Relaksasinya dibuat relaksasi otot progresif seperti pergelangan otot. Misalnya kita lagi cemas nih, tangan kita dipegangi, kaki kita, terus duduknya yang baik. Nah, lalu yang kedua, mengatur nafas. Kita bisa atur nafas kita menjadi lebih baik. Ayo kita berlatih mengatur nafas ya. Duduknya yang baik, badannya yang tegak. Nanti ketika ingin hilangkan nafas, kalian menarik, lalu ditahan sampai 4 detik, keluarkan lewat mulut perlahan ya. Yuk, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, keluarkan lewat mulut. Lagi, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, keluarkan lewat mulut. Ulang lagi, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, keluarkan lewat mulut. Itu ya teman-teman, ketika kalian udah paham kecemasan, kalian bisa melakukan pengatur nafas dan relaksi otot. Lalu yang kedua ya pencitraan. Pencitraan itu kayak kita berpikir positif ketika cemas, jangan berlarut-larut ya. Kayak negatif terus. Jadi kita akan semakin cemas. Tapi ketika kita berpikir positif, itu akan menjadikan kita lega. Kalau yang ketiga yang mengalami perhatian. Jadi kita ketika cemas kita dialihkan langsung. Terus berhenti menghindar. Yang keempat, semakin kita semakin kita berlarut-larut dengan kecemasan, kita akan tidak mampu untuk mengalahkan kecemasan tersebut. Yang terakhir ada pengobatan. Setelah kalian berusaha semaksimal mungkin, kalian sudah udah mau pencitraan rasa foto, tapi tetap saja tidak bisa. Kalian bisa meminta bantuan sekolah atau dokter untuk pengobatan. Itu ya. Iya, Bu. Sini aku akan membagi beberapa kelompok. Nah, tugasnya itu diskusi kelompok ya. Ini dibagi ada beberapa kelompok. Sini aku mendiskusikan cara mengatasi kecemasan dalam ujian. Nah, dari kita lihat mana nih yang paling cocok untuk kalian ketika menghadapi kepala kecemasan gitu ya. Ibu kasih 10 menit cukup. Waktunya sudah habis ya. Ayo, nanti ibu memilih dari salah satu kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, Mbak Neni. Di sini apa kan? Kalau dari saya itu biasanya dari 2 itu. Yang pertama latihan relaksasi dan yang kedua itu berhenti menghindar. Nah, biasanya itu saya akui bahwa kecemasan adalah perasaan normal. Kemudian saya menghadapi rasa ketakutan itu. Dan yang ketiga, buat rencana, tentukan strategi belajar dan persiapan ujian. Dan yang keempat, ambil tindakan, mulai belajar dan mempersiapkan diri secara bertahap. Yang kelima, jangan menunda-nunda persiapan ujian. Jadi saya itu lebih nggak menunda tapi menghadapi. Kemudian kalau yang relaksasi itu seperti yang sudah dicontohkan guys tadi, semacam kayak atur nafas baik-baik. Oke, terima kasih. Itu ya teman-teman yang berduduk.
kegiatan belajar di rumah, lalu melatih teknik untuk ujian. Lalu ketika kita sudah kepala nih, ketika ujian kita masing-masing kan bisa latihan relaksasi, seperti relaksasi otot, pernafasan, pencitraan, dan lain sebagainya yang sudah dipaparkan. Itu ya. Waktu kita sudah hampir habis. Jadi tadi Ibu sudah menyimpulkan ya. Ibu meminta saya untuk mengisi LKPD dan pemberian hasil. Kerjakan sesuai dengan kalian sekarang ya. Tidak usah belok kanan dan kiri. Kerjakan sesuai dengan kalian kemampuan kalian sendiri. Ibu kasih waktu selama 10 menit, cukup? Cukup. Bu. Beda ditambah 15 menit. Itu Bu. Ya, Waktunya sudah selesai. Ibu kumpulkan ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi LKPD dan penilaian hasil. sama-sama Bu. Jadi kita akan melakukan bimbingan klasikal di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik, lebih menantang, yang tentunya bermanfaat bagi kalian ya. Jadi waktu kita sudah habis, Ibu meminta dari salah satu kalian untuk memenuhi berdoa. Ya, Mas Ali? Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan oleh Bu Kaisa tetap bermanfaat bagi kita semua. Doa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti bimbingan klasikal dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Ibu akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.